Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya senang sekali karena sore hari ini di Mamuju saya ketemu dengan abang senior kita, ya, Pak Muhammad Rahmat Sanusi yang biasa dikenal sebagai Marasa. Marasa. Ya. Ya. Jadi banyak orang bertanya ini, Ya. kenapa kemudian Kakanda Rahmat ya atau Bang Marasa kita ini mengambil tagline itu, ya. Ya. Jadi sebelum kita masuk ke pertanyaan-pertanyaan lanjutan, mungkin ini bisa dijelaskan kan? Ya, jadi tagline Marasa itu hampir setahun saya pikirkan. Tahun 2019 lalu saya sudah memakai tagline Marasa. Iya, iya. Dan ternyata Marasa dalam bahasa Mamujunya itu bagus. Bagus. Ya. Dan Marasa itu singkatan dari Muhammad Rahmat Sanusi. Pas ya? Pas. Jadi Marasa itu apa yang sebenarnya orang singkat semua nama-namanya. Ya. MRS, Muhammad Rahmat Sanusi, saya bilang nggak usah. Saya Marasa aja. Berarti dia akronim. Akronim dengan itu, dan saya kaitkan dengan bahasa daerah, bahasa Mamuju. Ya. Ternyata Marasa itu bagus. Bagus. Indah. Indah. Ya. Iya. Ya. Dan sesuai dengan orangnya. Ini yang menarik dari beliau ini ya, sangat apa istilahnya, low gitu ya, low profile gitu. Nah, saya ini perbincangan yang santai tapi sebenarnya kita serius. Ya. Karena Sersan. Ya, serius tapi santai. Serius tapi santai. Tapi karena Kakanda ini lagi melirik satu momentum. Ya. Kan Pilpres kemarin kita kan hanya menjadi penonton. Nah, sekarang ini pilkada ini kayaknya perlu kita panaskan ya, hangatkan ya diskusi. Perlu dihangatkan. Nah, saya ingin jauh lebih tahu kan ini. Sebenarnya bagaimana pengalaman birokrasinya ini? Apakah dengan pengalaman birokrasi ini yang membuat Kanda Marasa ini mencoba memasuki wilayah kontestasi pilkada? Ya. 5 tahun yang lalu saya pernah mencoba, tetapi itu masih ASN. Oh ya. Masih ASN tahun 2019, tetapi 2024 ini kemarin saya disuruh coba lagi untuk masuk pileg. Ya. Cuma saya masih terikat dengan ASN. Ya. Ya. Tanggal 1 Mei ini kebetulan umur saya sudah 60 tahun, saya sudah purna. Dan orang bilang sudah pensiun tanggal 1 Mei ini. Ya. Kebetulan ada momen yang tahun 2024 ini di pilkada. Ya. Makanya saya ingin serius untuk menanggapi ini. Ya. Menanggapi masalah pertarungan bupati dan wakil bupati di Mamuju. Ya. Banyak yang mendorong saya di daerah lain, tapi saya bilang ngapain saya mau ngambil lahannya orang. Ini wilayah Mamuju kita. ini saya punya daerah, ruang hidup saya. Ya, ya. Jadi terkait dengan pertanyaan Bang Adi bahwa apa yang melatar belakangi sehingga ingin masuk di Sulawesi Barat ini terbentuknya 2004 ya, 2004. Dan saya dari Makassar langsung pindah ke Sulawesi Barat 20 tahun lalu ya. 20 tahun yang lalu, dan saya 25 orang waktu itu pegawainya Provinsi Sulawesi Barat termasuk saya. Iya, iya, iya. Saya dilantik di Sulawesi Barat tanggal 27 Desember 2004. 25 orang itu, dan saya ditempatkan di Kabak Perlengkapan. Di Perlengkapan waktu itu. Jadi 2 tahun kemudian saya diangkat di Biro Ekbank. Iya, betul. Biro Ekbank. 6 tahun saya di Biro Ekbank, saya pindah di Biro Pemberdayaan Perempuan. Ya, jadi kalau saya pertemuan dengan para emak-emak gitu ya. Emak-emak itu, dia bilang, kenapa kepala bironya laki-laki? Saya bilang, itulah uniknya saya. Kan laki-laki memang berfungsi untuk memperdayakan perempuan. Memperdayakan perempuan, betul. Itulah uniknya Marasa. Iya, iya. Karena Marasa masuk semua kalangan laki-laki atau perempuan. Dan saya di pemberdayaan perempuan 1 tahun lebih, saya mendapat APE, anugerah
Eka Praya itu lah. Iya, iya. Saya mendapat itu bukan pertama langsung Madia, Langsung Madia. langsung Madia. Itu untuk kategori apa? Untuk kategori apa? Pemberdayaan perempuan begitu. Ya. Nah itu. Dan setelah itu saya dipindahkan di Kesbang. Di Kesbang saya Cukup lama ya? cukup lama, hampir 6 tahun juga. Oh ya. Dan tahun 2000 berapa ya? 2000. Cukup lama itu. Ya, cukup lama. Karena kita cukup lama aja bersentuhan. Ya, waktu Atau ini di KPU ya. pengalaman di Kesbag ini menjadi modal sosialnya yang luar biasa. Sehingga Ya, mengenal lebih banyak itu yang menjadi modal saya. salah satu modal sosial. Salah satu modal sosial karena kita berhadapan dengan masyarakat, apalagi teman-teman aktivis, banyak yang banyak kita berhadapan di situ. Terus saya pindah di PTSP, terakhir saya dipindahkan di dinas sosial dan 3 bulan sebelum pensiun saya ditempatkan di staf ahli bidang ekonomi yang sekarang ini ya. Dan sekarang. Iya. Jadi dengan pengalaman panjang, terus persentuhannya dengan banyak jaringan tentu saja. Nah, saya lihat tadi memang kekentalannya itu ada di Kesbag cukup lama. Ya. Sebenarnya bagaimana memotret Mamuju dari sisi pengalaman di Kesbag? Ya, memotret Mamuju dari sisi Kesbag sangat sebetulnya gampang-gampang susah. Ya. Saya juga tidak bilang susah, saya juga tidak bilang gampang, tetapi kalau memotret Mamuju dari segi kehidupan masyarakat, saya kira banyak bersentuhan dengan masyarakat yang tidak mampu. Ya. Kemarin saya di dinas sosial, saya bersentuhan dengan miskin ekstrim. Iya. Betul. Miskin ekstrim. Dan ternyata di Mamuju ini nomor 2 di Sulawesi Barat. Kemiskinan ekstrimnya itu. Oh, gitu ya. Ya. Itulah yang membuat saya untuk ingin. Sudah menyiapkan visi misi nih. Ya, kalau visi misi apa lagi disusun sama teman-teman? Ya. Sementara kami susun dulu karena kami juga belum mendaftar. Ya, cuma adakan sosialisasi dulu kepada masyarakat. Kalau masyarakat menginginkan ya, kita siap untuk. Ya. Atau Kandama Rasa ini ada berjalan di tahapan survei ya? Insya Allah ya. Ada bocorannya mengenai survei? Belum. Tapi 2019 dulu kita punya bocoran bahwa kita mendapat kurang lebih 40% di zona 1. Oh gitu ya? Ya. Itu salah satu mencakup apa saja? Mencakup Mamuju, Tapalan masuk zona 2 ya. Zona 2. Oh yang ke bawah ya, Taluku ya. Taluku. Berarti kantong suara itu zona 4, zona 3 ya. 40% itu lumayan. Iya. Dan ini bocoran surveinya tahun 2019 dulu. Iya. Tapi kan dia bisa dinamis kan? Iya, dinamis ya. Ya, kemudian kalau misalnya kan ini belum tahapan pendaftaran. Iya. Dan di jalanan kota kita ini atau di Mamuju kita ini baru beberapa orang yang memasang baliho misalnya atau sosialisasi. Kalau Anda bagaimana memanfaatkan ruang media sosial ini? Karena saya lihat sering tampil di media sosial. Apa yang mau dicapai sebenarnya? Yang mau dicapai untuk saya kan di media sosial sudah lama, Pak. Iya. Sudah lama. Yang ingin dicapai kalau mau dibilang dikenal, merasa sudah dikenal orang. Sudah dikenal orang. Iya. Tetapi tidak ada salahnya juga kalau saya ikut berpartisipasi bermedsos terus, karena medsos itu memperbanyak silaturahmi. Ya betul. Ya, memperbanyak silaturahmi, interaksi. Ya. Kita mengetahui orang yang sakit, orang yang apa dari medsos. Itu jauh lebih cepat ya. Jauh lebih cepat, dan itu kita bisa bantu. Iya. Dan saya juga sekarang 5 tahun yang lalu sudah mempunyai
KPK Marasa itu, Komunitas Peduli Kemanusiaan Oh Marasa. iya, Ya, itu sudah bergerak lama itu ya? itu sudah bergerak kurang lebih 4 tahun lebih. Apa Dan namanya? KPK? KPK Marasa, Komunitas Komunitas Peduli Kemanusiaan. Peduli Kemanusiaan. Iya. Ngeri-ngeri sedap ini ya, Mak. Ya. Dan itu saya sudah jalankan 4 tahun, dan setiap Iya. Jumat itu kita bagi-bagi nasi dos, kalau ada sembako. Iya. Bisa nggak di klaster beberapa isu-isu utama di Mamuju ini ya? Menurut Anda mesti, tadi kan sudah disebutkan tentang kemiskinan ekstrim. Iya. Kira-kira isu-isu utama apa lagi yang lain yang kira-kira memerlukan penanganan serius ini sebagai calon bupati? Kalau saya mengambil atau meminjam kata dari Pak Gubernur 4+1. Iya. Iya. Jadi di situ ada kemiskinan ekstrim, Iya. stunting, Oke. pernikahan dini, anak putus sekolah, Iya. dan terakhir inflasi. Dan itu sudah masuk semua di tahapan Marasa itu. Nggak masuk ya? Iya. Karena kita bagaimana mau menurunkan stunting kalau tidak Marasa. Betul. Iya. Iya, iya. Dan Marasa di situ punya kepedulian besar. Sudah jalan sebenarnya. Sudah jalan. Sudah jalan. Iya. Sisa kita bagaimana caranya untuk menurunkan itu. Menurunkan. Iya. Nah, itu. Ya, saya kira menarik gitu ya, Kanda ya, tentang masih belum tertulis visi dan misinya, tapi kan sesungguhnya secara aplikatif sudah jalan. Sudah jalan. Iya. Sudah jalan sesungguhnya. Ya. Lalu sebenarnya apa? Ini mungkin lebih pendekatannya lebih ke dalam. Ini sebenarnya dorongannya dari siapa sesungguhnya? Kenapa? Atau karena dulu ada abang Iya, yang jadi wakil gubernur, kemudian melihat pengalaman itu dari sana? betul. Jadi memang abang saya wakil Pemberi gubernur almarhum, yang pertama. Iya. Itu pun juga sebenarnya atas dorongan saya Iya, iya, iya. untuk menjadi wakil gubernur. Iya. Dan sekarang saya sudah ini, ya kenapa tidak saya lakukan itu. Iya, iya. Bila kakak bisa menjangkau yang lebih tinggi, Iya. kita di level kampus Saya juga kan? di level bawahnya aja dulu. Iya. Dan mempergunakan saya kan sekarang untuk mengabdi untuk menghabiskan masa usia saya. Masa usia saya. Iya. Masa, Jadi sisa-sisa umur saya masa ingin produktif, karena Iya. masih produktif sesungguhnya. sisa-sisa umur saya ingin mengabdi ke daerah saya sendiri. Karena bagaimanapun juga kalau kita memimpin daerah kita, pasti kita harus perhatikan. Iya, betul. Kita harus perhatikan. Tidak mungkin kita mau berbuat seenaknya kalau kita sendiri tidak. Iya. Jadi kalau orang Mamuju yang memimpin daerahnya sendiri, saya tidak yakin bahwa dia akan berbuat Iya. yang tidak. Ya, tidak. Kemudian yang menarik kan ini, apa yang bisa, kan mungkin anak muda tidak banyak tahu ini. Bagaimana membandingkan dahulu Mamuju sebelum menjadi kota provinsi, lalu 20 tahun terakhir ini kemudian sangat sibuk seperti ini. Bagaimana menceritakannya kepada kita? Ya kan, itu besar di sini kan? Ya. Bagaimana membayangkannya itu ya? Milenial sekarang, Iya. kalau kita menghadapi milenial, harus kita bergaya milenial. Iya. Kita menghadapi orang tua, kita harus bersikap Iya. sebagai orang tua. Iya. Nah, ini yang saya lakukan selama ini sehingga anak muda itu, waktu saya masih bertugas di ini ya, sebelum saya pensiun, saya sering bergaul sama anak-anak muda. Iya. Dan anak muda itu sudah tahu bahwa ternyata Marasa itu Rahmat Sanusi. Iya. Rahmat. Iya. Dapat juga ya? Ya. Baik di anak-anak Berarti aktivis. tagline Marasanya lebih awal Kanda gaungkan dibanding yang di program Pemprov itu. Iya, saya pernah disampaikan oleh Pak Marasanya Rahmat itu Muhammad Rahmat Sanusi. Kalau Marasanya Pemprov, Iya. mandiri, cerdas dan sehat. Oh gitu ya. Iya. Iya.
Nah, Jadi itu ada disclaimer gitu. ada. Tetapi itu saya tidak permasalahkan. Iya, Saya iya. tidak Malah lebih bagus karena karena terjual saya punya nama, Pak. iya. Secara tidak langsung kan. Secara tidak langsung, baik itu Desa Merasa atau apa, dan itu pasti akan saya lanjutkan, Pak. Oh gitu ya. Pasti akan saya lanjutkan itu. Iya. Karena saya sangat bersyukur Pemprov sudah memakai nama Merasa Iya. semenjak masa ABM yang lalu ya. Iya. Saya sangat bersyukur itu. Iya. Iya. Kemudian dari segi kepemimpinan, siapa yang menjadi tokoh, misalnya panutannya atau tokoh yang menjadi inspiratif bagi Anda Merasa? Ya kalau saya menjadi Pak Anwar sih sebagai panutan Untuk di provinsi, untuk di provinsi, di kabupaten ya SDK lah. SDK. Ya, SDK. Apa yang menarik dari kedua tokoh ini? Yang menarik dari kedua tokoh ini semuanya cerdas. Iya. Dalam memimpin organisasi pemerintah. Pak Anwar dekat dengan bawahannya, dan dia memperhatikan pembangunan daerah. Iya. SDK juga dekat dengan ini, dengan bawahannya, juga dekat dengan masyarakat. Iya. Nah, itu. Kemudian kan ini kita bicara tentang andai. Ya. Kira-kira bagaimana konsepnya memadukan antara pengalamannya Kak Andai nanti sebagai orang provinsi yang kemudian mau menjadi pemimpin kabupaten? Ya. Coba. Ya, jadi begini. Ya. Saya kira tidak ada masalah itu bagi saya. Pengalaman pemerintahan di provinsi, di kabupaten, karena di provinsi ini hampir 20 tahun atau 18 tahun saya memimpin ini, dan semua bawahan saya tidak pernah mengeluh satupun selama saya memimpin. Dan insya Allah saya akan bawa ke kabupaten nanti, saya akan bergaul sama teman-teman atau bawahan saya. Karena itu yang saya lakukan, Pak. Saya tidak berhenti duduk di meja, tetapi saya memantau teman-teman atau bawahan saya yang ada di bawah apa kerja kamu. Ya, karena itu sekarang ini kan sifatnya kinerja, Pak. Kinerja. Siapa yang tidak kerja ya berarti ketinggalan. Siapa yang ketinggalan informasi berarti ketinggalan. Nah, ini informasi ini yang perlu kita ini. Jangan kita mau duduk manis saja, kita mau terima gaji, kita tidak tahu apa. Berarti konsep yang Anda mau bangun ini adalah konsep yang mendelegasikan ya? Iya. Bahwa semua pekerjaan itu mesti dibagi kepada semua anggota. Dibagi kepada semua anggota. Nah, nanti ada manajemen kolektifnya mengawasi. Ya. Kalau masalah eselon 2 itu kan kita sebagai top manajer sudah, tapi yang di bawah itu yang bekerja, kita tidak akan bisa berhasil kalau bawahan kita tidak bekerja. Jangan kita sebagai penjual sate. Oh gitu ya? Iya. Jangan kita mau kerja sendiri, kerja bawahan juga. Harus kita melihat bawahan. Iya. Berarti itu konsep yang menjadi yang seperti itu yang dijalankan itu. Anda mulai kenalnya itu dari mana? Kan ini kan ASN. Ya. Merasa ini mulai ASN-nya dari bagian mana gitu. Kan panjang sekali ya manajemen ini. Tahun 86 saya sudah terangkat sebagai ASN. 86 ya? 86. Iya. Itu bermula di Kabupaten Pangkep. Di mana? Pangkep. Oh, di Pangkep ya. Oh iya. Karena kebetulan waktu itu di mana tempat dilahirkan, di situ kita ditempatkan. Iya. Kebetulan saya lahir di Pangkep. Iya. Waktu itu bapak saya Haji Muhammad Sanusi dan Mile tugasnya di Pangkep. Ya. Lahirlah saya di sana tahun 64. Nah, tahun 86 saya terangkat di Pangkep. Kebetulan waktu itu masih Departemen Penerangan. Oh, DPN juga ya? DPN. Sama Pak SDK ini? Sama. Teman saya. Sama. Jadi, saya terlatih di
Departemen Penerangan menghadapi masyarakat. Ya, penyuluh dan sebagainya. Ya, menghadapi pemilu, menghadapi apa. Kita sebagai corong terdepan dulu di situ. Nah itu, di situ saya mengutip pengalaman-pengalaman. Iya, iya. Terus tahun 2009 likuidasi Depen. DPM. Iya. Kebetulan saya sudah di Makassar. Saya 2 tahun di Pangkep, saya pindah di Makassar. Likuidasi di penerangan oleh Presiden Gus Dur ya, kalau tidak salah ya. Nah, tidak lama kemudian saya di Dinas Pariwisata. Dinas Pariwisata. Sulsel ya, Sulsel. Sulbar. Sulsel di Makassar. Iya. Di Makassar. 2 tahun saya di sana, saya pindah ke Mamuju. Saya pindah di Mamuju. Kebetulan kakak yang memanggil saya di sini, mantan wakil gubernur untuk menemani kakaknya di sini. Nah, itu. Saya kembali ke ya nih, karena pemilih potensial kita kan itu hampir 50% atau 60% anak muda, milenial, Ya. generasi Z dan milenial. Bagaimana Anda berbicara dengan mereka? Apa pesan yang mau disampaikan ke mereka? Nah, kalau pesan saya kepada anak muda milenial, mari kita memilih orang yang merasa milenial. Iya. Kalau saya sih terbuka saja. Orang yang merasa. Atau yang merasa milenial. Yang merasa milenial. Ya. Karena itu tadi yang saya katakan bahwa kalau saya bertemu dengan orang yang milenial, saya berbicara milenial. Iya. Nah, ini juga adik-adik ini tidak bisa dipandang enteng bahwa tidak bisa dilayani apa. Kita harus melayani dia. Karena kalau kita sebagai bupati menjadi pelayan masyarakat, bukan kita yang dilayani. Mereka akan menjadi warga paling banyak gitu, populasinya kan. Jadi kita yang melayani mereka, bukan kami yang melayani. Ini piramida harus terbalik, Pak. Piramida pelayanan. Iya, piramida pelayanan. Jadi kita harus melayani, bukan kita yang dilayani. Iya. Begitupun juga kalau melayani apa-apa saja izin atau apa, kalau perlu jemput di rumah. Karena tidak mungkin dia mengingat izinnya mati atau KTP-nya. Apa kalau KTP kan sekarang tidak ada matinya lagi, seumur hidup. Iya, tapi bagaimana yang umur 16 tahun mencari 17 tahun itu disampaikan bahwa sudah layak. Kan ada database-nya kan? Ada KTP, iya. Nah itu yang kita harus benar semua, sehingga tidak ada lagi yang menunggak PBB, tidak ada lagi yang apa segala macam. Nah, supaya masyarakat juga tahu bahwa kita sudah dilayani. Nah, yang terakhir kan ini cukup panjang sudah, tapi wawancara seperti ini kan akan berkelanjutan ya, karena ini kan masih era non tahapan. Itu kita akan wawancara lagi pada saat tahapan berlanjut. Nah, yang saya mau tanyakan juga adalah apa sebenarnya yang membedakan Kanda Marasa ini dengan orang lain, calon-calon yang mau maju ini. Saya Kakanda mau maju juga di Pilkada Kabupaten Mamuju. Apa yang membedakan? Apa bedanya? Apakah ada hal baru yang mau dibawa atau gimana? Ya, masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Ya betul. Kalau saya mungkin, saya dekat dengan masyarakat. Dekat dengan masyarakat, dan siapapun saya harus tegur. Itu yang membedakan, karena anak-anak muda itu tidak ada yang tidak mengenal kalau anak-anak yang lama. Di warung kopi saja, di mana warung kopi pasti kenal sama Marasa. Pemirsa dengan Adi, beliau ini memang adalah salah satu abang senior kita di Kota Mamuju ya, jadi wajar beliau mengatakan begitu. Ya, tapi beliau lama di birokrasi, jadi tentu cara pendekatannya birokrat juga kan.
Tapi sekarang ini polanya akan sangat berbeda ya. Kalau saya tidak membedakan itu. Iya, Karena saya di birokrasi juga saya tidak pernah beda-bedakan mana mana cleaning service, mana tenaga kontrak, dan mana pegawai. Semua saya samakan, Pak. Semua saya samakan. Di mana-mana saya tegur dia, walaupun dia tidak kenal saya harus sapa dia. Iya. Bukan karena saya mau maju atau apa, tidak. Tetapi itulah sifat saya. Iya, betul. Itulah sifat saya. Memanusiakan orang, ya. Menghargai orang. Ya. Kalaupun hari Jumat kebetulan KPK merasa turun ke lapangan terus ada yang tidak kenal, langsung kasih. Ya. Siapa saja. Siapa saja. Kalau boleh tahu kan, sebenarnya apa prinsip hidupnya kan, motonya yang membuat Anda berjalan seperti dalam rel seperti sekarang? Apa ada ungkapan tertentu yang ini sangat kuat bagi Anda? Kalau saya, alhamdulillah, saya tidak pernah merasa mensolimi orang. Tetapi kalau disolimi sih biasa saja, ya. Tetapi bagaimana caranya? Saya selalu memaafkan orang lain, dan saya selalu menyapa orang. Ya. Silaturahmi saya insya Allah mudah-mudahan tidak akan putus. Ya, karena itu membuat saya awet muda. Itu intinya. Jadi begini. Jadi saya itu selalu saya menyampaikan kepada anak muda, kenapa merasa selalu ceria. Saya bilang, jangan iri hati kepada sesama manusia. Kau mau bangga dengan pangkatnya beliau atau jabatannya beliau atau hartanya beliau. Kita harus bangga kalau punya teman yang kaya. Kita harus bangga punya teman yang naik punya jabatan. Karena kenapa? Besok lusa kita minta bantuan, mungkin kita dibantu. Kalaupun tidak dibantu, jangan berharap. Jangan berharap. Cukup kita doakan saja sehingga mereka bisa bekerja dengan baik. Nah, ini nanti akan menggunakan panggilan apa ini? Bang Marasa atau Uwe Marasa tadi? Perlu ada yang agak lebih komunal gitu kan? Ya, jadi saya itu kau mau panggil saya Om Marasa, Kakak Marasa, Uwe Marasa atau apa, saya terima saja. Saya tidak mau membedakan karena kalau kita dipanggil satu saja ini bahwa Uwe Marasa terus yang lain bilang Pak Marasa, terus kita merasa bilang, kenapa kok tidak panggil saya? Sakit hati nanti. Tidak enak. Jadi terserah saja. Yang penting kita baik sama masyarakat, orang masyarakat juga. Saya kira cukup kan ya untuk kesempatan ini. Dan ini kita janji ya bahwa ini masih non tahapan dan tentu akan ada perbincangan lagi. Karena kalau tahapan sudah mulai, tentu konteks pembicaraan kita akan berbeda dengan hari ini kan. Ini masih lebih santai. Orang masih sosialisasi semua dan ini adalah kesempatan beliau juga untuk bersosialisasi. Ya, kita sudah mendengar tadi, menyimak beberapa hal penting baik secara pribadi maupun secara umum yang beliau sampaikan. Dan saya tidak akan menyimpulkan ya, karena berulang-ulang saya menanyakan hal yang berbeda, intinya sama. Beliau sangat memanusiakan orang lain. Ya. Saya kira gitu ya, teman-teman tadi yang mendengar tadi ya. Dan mudah-mudahan ini terus dijaga oleh Uwe kita, Abang Marasa kita di Mamuju ini, untuk tetap sehat menuju tahapan berikutnya ya. Karena kita sama-sama menunggu nih ya. Ya, tadi saya katakan beliau setelah Pilpres kita konsentrasi ke Pilkada 2024. Saya kira gitu kan ya. Siap. Makasih pemirsa dengan di podcast dan abang saya Bang Marasa yang telah hadir memenuhi pertemuan ini. Mudah-mudahan kita ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Amin. Terima kasih.